Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan serta akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi yang berbahagia ini memberikan kembali kepada kita kesempatan untuk hadir kembali dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh berkah ini. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah juga dalam keadaan iman yang semakin kokoh di dalam hati sanubari kita. Salat berserta salam kita doakan untuk uswah dan kedua kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran surah An-Nisa dimulai dari ayat 80 sampai ayat 86. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh sebetulnya dia telah mentaati Allah. Ya. Ayat ini menegaskan bahwasanya taat kepada Rasul itu sama sejajar persis dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana kita bisa mentaati Allah, sedangkan kita tidak mengetahui bagaimana cara mentaatinya itu kecuali melalui ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran yang kita dapatkan hari ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau yang menjelaskannya, ya, yang menjelaskannya kepada para sahabat, yang mentafsirkannya sebagian kepada para sahabat. Artinya apa? Ketika seseorang taat sepenuhnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Makanya dalam surah An-Nisa yang kemarin kita tadabburi, yaitu di ayat 59, ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Kalimat ati' itu diulangi dua kali. Ya, tidak ada beda antara taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Sedangkan ketika menyebut ketaatan kepada ulil amri atau pemimpin, maka Allah tidak mengulangi kalimat ati'. Karena memang taat kepada ulil amri ini sifatnya adalah nisbi, atau sifatnya adalah tergantung kepada konteks uh, kepemimpinan yang dia jalani, ya. Kalau seandainya dia mengajak kepada kebaikan yang ma'ruf, ya, maka dia wajib diikuti. Tapi kalau dia mengajak kepada yang mungkar, maka dia tidak wajib diikuti. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pastilah beliau mengajarkan dan menyeru dan mengajak kepada umatnya untuk melakukan ketaatan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga sekaligus mengingkari golongan-golongan yang sebelumnya pernah kita sebut. Ada orang yang disebut dengan ingkar sunnah, yang tidak menerima hadis-hadis Rasulullah karena dia mengatakan hadis itu sifatnya adalah khabar, sedangkan khabar itu bisa jadi benar dan bisa jadi salah, bisa jadi jujur dan bisa jadi bohong. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengucapkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah pernah apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu sesuatu yang berasal dari hawa nafsunya, melainkan dia juga pasti wahyu yang diwahyukan. Baik itu Al-Quran, begitu juga hadis-hadis atau sunnah-sunnah yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling daripada Nabi tersebut, ya, tidak mau mematuhi perintahnya, seperti yang disebut dalam ayat sebelumnya, Bapak dan Ibu, orang-orang yang ketika disuruh berperang, ya, dia mencari berbagai macam alasan. Kemudian juga orang-orang yang disuruh berperang, kemudian dia terlihat sangat takut kepada manusia, ya, tapi tidak takut kepada Allah. Maka kata Allah, wa man tawalla, barang siapa yang berpaling daripada ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan sami'na wa ata'na. Ya, tentunya ini bisa kita bayangkan dalam konteks kehidupan pada zaman Rasulullah, ketika para sahabat atau orang-orang yang telah beragama Islam, namun sebagian mereka ketaatan itu tidak utuh, ya, atau parsial, masih mengikuti hawa nafsu mereka. Maka barang siapa yang berpaling kepada Allah, fama arsalnaka alaihim hafizah, maka kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad sebagai pelindung atau pelihara bagi mereka. Artinya ketika azab Allah itu akan turun, ketika hukuman Allah itu akan didatangkan, maka Nabi Muhammad pun tidak akan bisa menjadi pelindung bagi mereka, karena Allah Subhanahu wa taala telah
mentakdirkan akan menghukum dan mengikat mereka. Kemudian Bapak Ibu rahimahumullah, di ayat berikutnya Allah mengatakan wa yaquluna ta'ah, ya. Dan mereka itu orang-orang munafik tadi, orang-orang munafik atau mungkin sebagian sahabat Rasulullah yang ya meskipun disebut dengan sahabat, tapi karena memang baru beragama Islam, ya sifat-sifat kejahilian dan kemunafikan itu masih ada di hati mereka, ya. Maka yaquluna ta'ah, mereka mengatakan kepada engkau wahai Muhammad ketaatan. Kami patuh pada engkau Muhammad, sami'na wa ata'na. Di depannya Nabi Muhammad mereka mengucapkan ta'ah, ya. Kami akan taat, wajib bagi kami untuk taat kepada engkau wahai Muhammad. Namun yang terjadi, fa idza barazu min indika, ketika mereka pergi, ya, ketika Nabi Muhammad telah pergi berpaling berlalu, atau mereka berpaling daripada Nabi Muhammad, fa idza barazu min indika, ketika mereka telah pergi dari sisi engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul, maka sekelompok atau segolongan orang di antara mereka itu membuat siasat pada malam hari, yaitu sekelompok orang di antara mereka melalui malam hari dengan membuat siasat ghairal ladzi taqul, berbeda atau selain yang tadinya mereka ucapkan. Tadinya mereka mengatakan sami'na wa ata'na ya Muhammad, ya, karena takut mungkin diperangi, ya, karena takut mungkin tidak dapat zakat, karena takut mungkin tidak mendapatkan harta rampasan perang. Dia mengatakan sami'na wa ata'na sambil hormat. Tetapi begitu mereka berpaling dari Rasulullah dan berkumpul di salah satu rumah mereka, mereka membuat siasat makar, ya, mereka membuat siasat yang berbeda dengan apa-apa yang mereka ucapkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu betapa berat, ya, ujian yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Di satu sisi beliau kenal betul dan tahu betul siapa itu orang-orang munafik, ya. Bukannya Nabi Muhammad itu tidak tahu, akan tetapi di satu sisi Allah melarang Nabi Muhammad SAW untuk secara terang-terangan memburu atau memerangi mereka. Nah, supaya tidak terjadi pandangan yang negatif di tengah masyarakat yang mengatakan Muhammad membunuh atau memerangi saudaranya sendiri atau umatnya sendiri. Namun Rasulullah mengetahui semua apa yang mereka lakukan. Wallahu yaktubu ma yubayitun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha menulisnya, mengetahui, menulis melalui malaikatnya ma yubayitun, apa-apa yang mereka perbuat di malam hari, ya, skenario apa yang sedang mereka susun, strategi apa yang sedang mereka siapkan. Allah menulis semuanya dan tentunya Allah mengkabarkan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau hati-hati dan mengetahui siapa mereka sesungguhnya. Kemudian kata Allah fa'arid anhum, ya. Allah mengatakan berpalinglah dari mereka. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, kalimat berpaling ini diartikan bukan berpaling meninggalkan membelakangi punggung, tidak, tetapi jangan acuhkan mereka. Artinya bersikap lemah lembut tetap pada mereka. Jangan engkau angkat pedang engkau kepada mereka, jangan bunuh mereka, jangan buru mereka, tapi biarkan mereka dengan tindakan mereka seperti itu. Yang penting engkau hati-hati wahai Muhammad. Fa'arid anhum, dan berpalinglah dari kebodohan-kebodohan mereka, ya, ucapan-ucapan mereka yang bermuatan kebodohan dan ketidaktaatan. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Serahkan diri kepada Allah. Biarkan mereka yang meskipun jumlahnya mungkin masih banyak dan merongrong pasukan umat Islam, ya, membuat fenomena yang mungkin membuat orang lain goyah melihatnya. Namun kata Allah, biarkan mereka. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakal saja kepada Allah, ya. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang akan memberikan kemenangan meskipun dengan jumlah yang sangat sedikit sekalipun. Fa'alahu tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah itu sebagai pelindung. Subhanallah, ya, betapa indahnya, ya, betapa indahnya hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah, ya, di saat beliau menghadapi begitu banyak ujian, cobaan, ya, tetapi Allah menurunkan wahyunya dari saat ke saat yang lain. Yang tentunya ini menjadi penguat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam, yang menurunkan kalamnya, yang menurunkan ucapannya, memperkuat, memotivasi, memberikan spirit yang luar biasa kepada nabinya. Di antaranya dengan yang kita baca saat ini, fa'arid anhu wa tawakkal 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah, ya, karena Allah yang dia akan mengambil urusan Nabi Muhammad. Allah yang akan memudahkan dan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa billahi wakila. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Allah
Mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran. Maka apakah orang-orang munafik itu tidak mau mentadabburi Al-Quran? Ya, apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Ya, tentunya ayat ini Bapak dan Ibu bukan kita tentu tidak memahaminya hanya ditujukan kepada orang munafik di zaman Rasulullah tersebut, tapi juga untuk kita ya. Kita dan alhamdulillah kita sekarang persis berada di dalam kegiatan tadabbur Al-Quran. Ini salah satu di antara ayat yang menyuruh kepada kita untuk mentadabburi Al-Quran, tidak sekedar membacanya, tidak sekedar menghafalnya, tapi Allah perintahkan afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka itu tidak mau memperhatikan atau mentadabburi Al-Quran itu, mempelajari isi kandungannya, ya, merenungkannya, menggalinya, eh, itu mentadabbur, ya. Apakah mereka itu tidak mau mentadabburi Al-Quran? Orang-orang yang munafik atau orang-orang yang baru masuk Islam tersebut yang masih goyang, kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Ya, sehingga mereka dengan demikian semakin kokoh keimanannya. Kenapa demikian Allah perintahkan mentadabburi Al-Quran? Karena Allah mengatakan walau kana min indi ghairillah. Kalaulah seandainya Al-Quran itu datang atau bersumber dari selain Allah, ya, la wajad fihi ikhtilafan katsira. Maka sungguh mereka akan menemukan dalam Al-Quran itu pertentangan kontradiktif, ya, kontradiksi yang sangat banyak. Ayat Al-Quran yang jumlahnya sekitar 6.300 lebih itu, ya, satu sama lain kalau kita baca, ya, dan kita pahami dengan baik, kita baca tafsirnya, kita tidak akan menemukan satu pun ayat yang bertolak belakang dengan ayat yang lain. Mungkin secara zahir iya, bisa jadi kita temukan satu ayat yang berbeda maknanya atau bertolak belakang maknanya dengan ayat di ayat yang lain. Tetapi dengan kita semakin mendalaminya, ya, membaca asbabun nuzulnya, membaca keterangan hadisnya, membaca asar daripada ahlu takwil dan ahlu tafsir, para ulama, maka kita akan mendapatkan penjelasannya. Subhanallah, ya. Jadi Allah mengatakan, kalaulah seandainya Al-Quran itu berasal bukan daripada Allah, maka mereka akan mendapatkan di dalam Al-Quran itu pertentangan yang sangat banyak. Ya, kekacauan redaksi, tidak selarasan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Tetapi Masya Allah, kita ketika membaca Al-Quran, ya, kita tidak pernah menemukan hal yang seperti demikian, ya. Barangkali ada yang mengatakan ya karena kita nggak paham aja sih Ustaz, ya, kita nggak menemukannya. Tapi Insya Allah, ya, eh, mungkin bapak-bapak kita di sini, ibu kita sini sudah pernah baca Quran dengan terjemahannya juga, dan kita tidak pernah menemukan, ya. Kalaupun kita menemukan, maka pasti ada jawabannya. Kenapa yang kita dapatkan misalnya di surah Al-Baqarah berbeda dengan yang kita dapatkan di surah Nisa? Pasti ada penjelasannya, ya, dan kita tidak berhukum dengan zahirnya ayat saja. Jadi Bapak dan Ibu, ayat ini menyuruhkan kepada kita untuk mentadaburi Al-Quran. Sebagaimana juga yang di dalam Al-Quran, surat yang lain Allah mengatakan, Al-Quran anzalnahu liyadabbaru ayatih. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah bukan untuk dibaca saja, tetapi liyadabbaru ayatih. Supaya ditadaburi ayat-ayatnya. Untuk mentadaburi itu kita bisa, insya Allah, ya. Selama kita membaca terjemahnya dengan baik, dan tentunya semakin kita memiliki kemampuan untuk belajar bahasa Arab, maka kita akan semakin leluasa mentadaburinya. Karena kadang-kadang kalau cuma mengandalkan terjemahan, tidak mewakili secara sempurna Bapak dan Ibu. Ya, karena bahasa Arab ini bahasa yang luar biasa, sastranya, keindahannya, kedalaman maknanya, sehingga tidak bisa secara 100% diwakili oleh bahasa apapun di dunia ini. Maka tentu alangkah baiknya kalau kita ingin mentadabburi Al-Quran, kita mulai juga mempelajari bahasa Arab atau bahasanya Al-Quran itu sendiri. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, masih membahas tentang sifat atau karakter orang-orang yang munafik, yang tidak patuh dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Ya. Dan ketika datang kepada mereka suatu perkara, suatu berita, ya, suatu informasi, yang mana informasi tersebut minal amni bersifat suatu keamanan, awil khawfi atau suatu ketakutan. Artinya apa? Ketika datang kepada mereka suatu informasi, suatu berita, apakah berita itu berita baik, berita kemenangan umat Islam, ya, berita kejayaan umat Islam dalam suatu peperangan, atau sebaliknya, awil khaufi, informasi tentang mungkin ada di antara pasukan Islam yang waktu itu sempat kalah dan terluka, ada yang meninggal.
maka mereka orang-orang munafik tadi adza'u bih. Mereka menyiarkannya berkeliling kampung, ya, pakai toa, pakai mic. Oh, telah meninggal pasukan Muhammad. Itu tujuan mereka apa? Hanya untuk membuat kekacauan, ya. Kalau menang mereka berlomba-lomba menyampaikannya. Seakan-akan mereka orang yang paling berperan dalam kemenangan tersebut. Tetapi begitu terjadi kekalahan atau sesuatu yang menakutkan, mereka pun juga berkuar-kuar memberitakannya. Ya, itu sifat orang-orang munafik yang hanya bersifat oportunis, ya, mengambil kesempatan dalam dalam kesempitan. Jadi banyak omong begitu, banyak cakap orang-orang munafik ini. Ada ubi, mereka menyiarkannya, ya, mengumumkannya, berputar ke sana sini menyampaikan informasi ini. Padahal kata Allah, walau raddu ila rasul wa ila umri minhum wa ila ulil amri minhum. Kalaulah seandainya mereka mengembalikan di sini artinya mengembalikan perkara itu, pengumumannya itu menunggu dulu berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kepada ulil amri, orang-orang pemimpin di antara mereka, baru boleh mengumumkan. Jangan langsung main keluar-keluar saja gitu ya. Jangan langsung berkeliling kampung bawa mikrofon atau toa itu kemudian mengumumkan, telah menang pasukan Muhammad, telah kalah pasukan Muhammad. Jangan. Ya, ini tindakan yang tidak baik. Ini tindakan yang tidak tidak bijaksana, tindakan yang tidak sopan. Kenapa mereka tidak menunggu Rasulullah SAW yang mengumumkannya? Ya, atau mungkin ulil amri, orang-orang yang diserahkan urusan itu. Maka kalau seandainya mereka mengembalikan perkara itu kepada Rasul Nabi Muhammad SAW dan kepada ulil amri yang ada di antara mereka, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Maka tentu orang-orang yang mencari berita tersebut akan mengetahui berita yang benar dari mereka, ya. Artinya apa? Banyak orang ingin mengetahui berita ketika pasukan Islam itu berperang. Banyak orang ingin mengetahui karena ada suaminya yang pergi, ada anak yang pergi, ada cucu yang pergi, ya. Tentu mereka ingin mengetahui apa berita yang benar, apakah menang, selamat, atau mungkin tersyahid. Sehingga yang berhak memberi ketahuan itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau ulil amri, memimpin peperangan itu, ya, supaya orang-orang yang mencari-cari berita itu tahu. Jangan kalian orang-orang munafik yang sok sok tahu, ya, berputar keliling kampung bersorak-sorai, eh, memberitahu telah menang atau telah kalah dan sebaliknya. Nah, ini di antara penjelasan asbabun nuzul ayat ini. Meskipun juga ada asbabun nuzul yang lain yang menceritakan terkait dengan ayat ini, ketika Rasulullah SAW tersebar berita di tengah para sahabatnya, beliau telah menceraikan istrinya. Dan berita ini menjadi bahan omongan para sahabat di Madinah waktu itu. Dan beritanya terdengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau segera datang ke rumah Rasulullah untuk bertabayul, ya. Menanyakan kepada Allah, ya Rasulullah, benarkah engkau telah menceraikan istrimu? Rasulullah hanya diam. Kemudian beliau bertanya sekali lagi, benarkah engkau telah menceraikan istrimu? Maka Rasulullah pun mengatakan, tidak sama sekali, aku tidak pernah menceraikan istriku. Maka seketika Umar bin Khattab keluar, membuka pintu rumah Nabi Muhammad dan berteriak dengan suara yang sangat lantang, wahai kaum, sesungguhnya Nabi Muhammad tidak ada menceraikan istrinya. Artinya apa? Ini tindakan-tindakan orang yang bodoh, ya, yang demikian saja mengkonsumsi isu, ya, yang sebetulnya mereka tidak punya kompeten untuk memberitakannya atau tidak punya kompeten untuk mengumumkannya. Harus bertabayun dulu, harus tunggu dulu berita tersebut keluar daripada otoritas yang berhak untuk menyampaikannya, baru kita kasakusuk begitu. Demikian, ya, la'alimahu alladziina yastabiqunahu minkum walaula fadlullahi 'alaikum. Dan kalaulah bukan karena karunia karunia Allah kepada kalian, ya, wahai orang-orang beriman, atau wahai orang-orang yang tadinya sudah beriman tapi hatinya masih goyah. Kalaulah bukan karena karunia Allah kepada kalian, di mana kalian masih dianggap sebagai umat Nabi Muhammad, kalian masih diberikan kesempatan untuk bertaubat, wa rahmatuhu, dan atas rahmatnya juga, maka lattaba'tum syaitana illa qalila. Maka kalian pasti akan mengikuti langkah-langkah syaitan, sesat menjadi pengikut syaitan illa qalila, kecuali sedikit saja, ya, kecuali mungkin sedikit saja di antara kalian yang akan selamat, yang betul-betul imannya benar, imannya jujur, imannya kokoh. Kebanyakan kalian, kalau tidak dikasihani oleh Allah, tidak diberikan rahmat oleh Allah, sungguh kalian akan tersesat menjadi pengikut syaitan, ya, bisa jadi murtad kalian kembali daripada agama Islam. Tapi dengan izin Allah dan rahmatnya serta karunia-Nya, kalian masih diberikan kesempatan untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan
kemudian mereka hari demi hari semakin kokoh keimanannya dan semakin mantap beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian Bapak dan Ibu rahimahumullah, di ayat yang berikutnya, ya, ayat ini tentu sekali lagi saya ingin menjelaskan Bapak Ibu, ketika kita mentadabburi ayat ini, yang pertama yang kita lakukan tentu kita membayangkan, ya, bagaimana kejadian ini terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membayangkan bagaimana fenomena kemunafikan yang begitu kental, yang begitu banyak pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu kita mengambil ibrah dengan kehidupan kita saat ini. Sehingga begitu kita hidup di masyarakat, kita lihat banyak orang-orang munafik dari masyarakat tempat kita tinggal atau di bangsa dan negara kita ini, kita tidak terheran-heran lagi, ya. Karena hal seperti ini telah terjadi sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu-satunya solusi untuk menghadapi mereka adalah sebagaimana yang Allah perintahkan, fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Berpaling dari mereka, ya, biarkan mereka dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Tetap berjuang, bertawakal, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan faqatil fi sabilillah. Maka berperanglah engkau wahai Muhammad di jalan Allah. Faqatil fi sabilillah. Faqatil fi sabilillah. Maka berperanglah engkau di jalan Allah wahai Muhammad. Serulah sahabatmu, kaummu, pengikutmu untuk berperang di jalan Allah. Maka ini perintah dari Allah untuk mulai berperang, ya. Berperang di jalan Allah. La tukallafu illa nafsak. Maka sesungguhnya engkau tidak akan dibebani oleh Allah kecuali sesuai dengan kemampuan, kecuali yang memang diperintahkan kepadamu. Adapun yang dibuat orang lain, ya, orang-orang yang katakanlah berpaling, orang-orang yang berpura-pura, orang-orang yang berbuat kemunafikan, maka itu tidak usah dipikirkan. La tukallafu illa nafsak. Yang akan engkau jalani itu hanya yang Allah embankan kepada engkau. Adapun perkara ada orang-orang yang munafik, ada orang-orang yang berpura-pura, maka itu tidak usah dipikirkan kata Allah, tidak usah diurus, ya. Maka sekarang berperanglah di jalan Allah, karena sesungguhnya engkau tidak akan dibebani kecuali atas apa yang ditugaskan kepada dirimu. Adapun yang diperbuat oleh orang lain itu bukan menjadi tanggung jawabmu kata Allah. Waharridil mu'minin, dan kobarkanlah semangat orang-orang mukminin untuk berjihad fisabilillah, untuk berjuang, berperang di jalan Allah. Jadi harid, harid di sini artinya adalah mengkobarkan semangat, menyeru, mengasung, mengasut, ya, orang-orang mukmin, membuat propaganda dengan kuat untuk mereka berkobar, berjihad fisabilillah. Asallahu ayyakufa ba'sal ladzina kafaru. Maka mudah-mudahan di sini bukan berarti mudah-mudahan, ya. Ketika Allah mengucapkan kata mudah-mudahan dalam Al-Quran, maka itu berarti wajib atau pasti. Asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Maka pasti Allah akan mencegah, ya, kekuatan kerusakan, kemakaran, ya, yang diperbuat oleh orang-orang yang kafir dengan izin Allah tentunya. Maka Allah memerintahkan nabinya untuk berperang, berjihad fisabilillah. Maka dengan izin Allah dan pertolongannya, Allah akan mencegah, ya, kekuatan dan kekejaman orang-orang yang kafir. Wallahu asyaddu ba'sa. Dan Allah itu adalah zat yang lebih dahsyat kekuatannya dan lebih keras lagi siksaannya, ya. Nah, jadi di sini Allah memberikan spirit kekuatan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang berperang sajalah, perangi orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, dan seru pengikut engkau wahai Muhammad untuk berperang bersama engkau, yaitu orang-orang mukminin. Maka pasti Allah akan mencegah kezaliman, kekuatan orang-orang kafir, karena sesungguhnya Allah itu kekuatannya sangat besar, dan begitu juga siksaan atau ancaman atau ya, siksaan lah, ya. Tangkila itu berarti ketika seseorang mengadab, ya, mengadab orang lain dengan cara memukulnya, dengan cara memotong badannya, atau dengan apapun, itu disebut dengan tangkil. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih keras tangkilnya atau siksaannya, ya, atau azabnya kepada orang-orang kafir tersebut. Nah, tentu mungkin ada di antara kita yang bertanya, Bapak dan Ibu, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala dahulu memberikan pertolongan secara langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Allah mengatakan pasti niscaya Allah akan mencegah orang-orang yang kafir untuk berbuat kezaliman kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya. Lalu di mana sekarang posisi Allah ketika kita melihat dan hari ini telah terjadi kembali
peperangan yang sangat dahsyat di bumi Palestina, di Gaza. Ya, Gaza kembali dibombardir eh, dengan dahsyat oleh Israel. Lalu bagaimana pertolongan Allah yang dimaksud dalam ayat ini? Maka tentunya yang pertama yang ingin kita pahami adalah bahwasanya tentu kualitas keimanan antara Rasulullah SAW dan para sahabat dengan kita yang hidup pada zaman ini berbeda ya. Rasulullah SAW memang kekasihnya Allah, langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang kadar keimanan mereka luar biasa tingginya. Sedangkan kita yang hidup pada hari ini, ya meskipun kita orang-orang beriman, tapi kita masih banyak berbuat maksiat, ya, dan keimanan kita juga sebagian setengah-setengah. Sehingga Allah belum saatnya memberikan pertolongan yang sebagaimana pertolongan yang Allah berikan dahulu kepada nabinya dan para sahabatnya. Dan demikian juga bisa kita pahami bahwasanya Allah ingin melihat siapa di antara orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang hidup di luar negara Palestina ya, di Indonesia, di Malaysia, di belahan dunia manapun yang memiliki inisiatif, yang memiliki keinginan untuk menunjukkan pembelaan dan untuk menolong saudara-saudaranya di Palestina sana. Wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila, dan Allah itu maha kuat ya, dan maha keras juga siksaannya. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat dengan sebuah syafaat yang baik, maka yakul lahu nasibun minha. Maka adalah baginya itu bagian daripada syafaat itu berupa kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya di sini Bapak dan Ibu? Barang siapa yang memberikan syafaat, artinya membantu ya. Syafaat di sini artinya memberikan bantuan yang baik, ya, memberikan pertolongan. Dengan sebuah pertolongan yang baik, menyelamatkan orang lain, ya. Barangkali seseorang di antara kita memiliki jabatan, ya, memiliki pengaruh, dan dia bisa menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang terzalimi. Mungkin kita dengan sesama teman, sesama tetangga, sesama sahabat, kita saling tolong menolong, ya, saling memberikan bantuan. Ini yang dimaksud dengan yashfa' syafa'. Barang siapa yang memberikan syafaat kepada orang lain, ya, dengan sebuah syafaat atau pertolongan yang baik, maka yakulahu nasibun minha. Maka adalah bagi orang yang memberikan syafaat tersebut bagian pahala dari kebaikan atau syafaat yang pernah dia berikan tersebut. Dan sebaliknya, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah. Sebaliknya, barang siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang buruk, ya, seperti seseorang yang memiliki pengaruh, memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, dia menolong orang lain tapi dengan cara yang batil, ya, tidak dengan cara yang hak, tidak dengan cara yang sah. Bahkan dia menzalimi orang lain untuk menolong, memberikan syafaat kepada orang yang dia kehendaki. Maka ini yang dimaksud dengan syafaat sayyi'ah, menolong untuk keburukan, ya, menolong dengan cara yang tidak baik. Maka bagi orang yang memberikan syafaat atau pertolongan dengan syafaat yang sayyi'ah ini, yang buruk ini, yakul lahu kiflum minha. Maka adalah baginya dia itu kelak dosa yang akan dia pikul daripadanya. Jadi penting jadi perhatian kita Bapak dan Ibu, ketika kita menolong seseorang, maka kita harus melihat apakah orang tersebut berhak kita tolong, pantas kita tolong, atau mungkin bahkan wajib kita tolong, atau sebaliknya ketika orang kita tolong, ya, sering kita mendapatkan permintaan dari orang-orang, ya, yang memanfaatkan di posisi kita, jabatan kita, pengaruh kita, eh, merayu kita untuk membantunya. Padahal kita tahu permintaan dia tersebut sebetulnya tidak layak atau tidak benar untuk dikabulkan. Namun karena mungkin karena nggak enak begitu ya, karena mungkin sukan dan lain sebagainya, maka kita memberikan syafaat untuknya. Maka terhadap perbuatan seperti ini kata Allah, "May yashfa' syafa'atan sayyi'ah." Barang siapa yang memberikan bantuan yang tidak baik, maka adalah baginya kelak itu bagian daripada dosa yang akan dia pikul, ya. Dan dosanya itu menjadi dosa jariah, ya. Ketika seseorang menolong, memasukkan seorang pegawai dengan cara yang tidak baik, menzalimi orang lain, maka selama itu pula orang tersebut akan menanggung dosanya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan adalah Allah itu atas segala sesuatu maha berkuasa, maha mampu, mukita, ya, maha qadir, maha berkuasa.
Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang terakhir yang kita tadabburi pada pagi hari ini Allah mengatakan, wa idza huyitum bitahiyyah fahayyu bi ahsana minha. Dan kalau ketika kalian, apabila kalian huyitum, artinya diberikan salam ini, dihormati, diucapkan salam, assalamualaikum. Kalau kalian diberikan ucapan hormat, ucapan salam dengan sebuah penghormatan, maka fahayyu, ya, maka hormatilah, berikanlah ucapan salam dengan bentuk yang lebih baik daripada ucapan salam yang diucapkan. Atau kalau tidak, awrudduha, atau balas dia dengan balasan yang serupa, ya. Nah, ini diantara hikmahnya Bapak dan Ibu, ayat ini menjelaskan kepada kita wajib hukumnya untuk menjawab salam, itu yang pertama. Dan sunnah hukumnya menjawab salam dengan salam yang lebih sempurna, dan wajib hukumnya menjawab dengan salam yang sama. Kalau ada orang mengucapkan pada kita assalamualaikum, maka seminimal-minimalnya jawaban salam kita adalah waalaikumsalam. Tapi kalau kita ingin menambahnya warahmatullah, boleh. Kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita assalamualaikum warahmatullah, maka kita juga wajib menjawabnya dengan waalaikumsalam warahmatullah. Tapi sunnah kita kita tambahkan dengan warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Ketika seseorang mengucapkan salam kepada kita, maka balaslah dengan yang baik. Itu perintah Quran. Balaslah dengan yang lebih baik. Orang cuma mengucapkan assalamualaikum, kita mengucapnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi kalau tidak, aurudduha. Kalau tidak bisa, ya mungkin kita lagi tidak mood atau kurang bersemangat atau apapun itu, maka yang paling minimal adalah membalas sesuai dengan salam yang diucapkan. Dan salam yang standar dalam agama Islam itu adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun ada orang menambahnya dengan wabaghfiratuhu dan segala macam, namun sunnah dari Rasulullah SAW, salam itu hanya sampai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kana ala kulli syai'in hasiba, ya. Sesungguhnya Allah itu adalah atas segala sesuatu daripada perbuatan hambanya yang baik dan yang buruk, ya, yang kecil ataupun yang besar, hasiba. Allah Maha menghitungnya kelak. Jadi kalau kita diucapkan salam, balaslah salam tersebut, ya, dengan salam yang lebih baik. Atau kalau tidak, maka ucapkan dengan salam yang sama. Lebih baik di sini tentu dalam segala hal, Bapak. Baik dari sisi ucapannya, begitu juga dari sisi kualitas suaranya. Kadang-kadang ada orang diucapkan salam, ya, dia membalas dengan seperti orang kurang bersemangat begitu atau ogah-ogahan. Orang mengucapkan assalamualaikum, dia menjawab salam, ya, salam. Atau mungkin suara yang menjawab salam dengan penuh semangat, dia cuma menjawab dengan lemah, ya. Nah, ini juga tentu tidak tidak dalam konteks ahsan, atau bahkan juga tidak sampai kepada level yang sama. Jadi kita menjawab salam itu harus eh, sama minimal dengan apa yang diucapkan kepada kita, atau kalau bisa kita lebihkan. Inilah Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tadabbur kita pada pagi hari ini untuk surah An-Nisa ayat 80 sampai 86. Insya Allah, ya, sangat syarat dengan makna-makna, ya, makna-makna keimanan yang memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya, dan saya mohon maaf atas kekurangan penyampaian dan salah dan khilaf perkataan dan ucapan. Kita cukupkan dulu sampai di sini dan kita lanjutkan untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.